Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di sore hari ini, ya. Baik teman-teman, sahabat FB semuanya, ya. Oke. Saya mau bicarakan tadi judulnya adalah dari vonis dokter menjadi fobia. Oke. Ya, bagaimana dari vonis dokter itu menjadi fobia, gitu kan? Kita coba sebentar, ya. Ngopi hari ini juga harus ada kopinya, ya. Ini kopi saya, ya. Kopi tadi siang. Oke. Kopinya belum habis. Karena tadi siang kedatangan klien, ya. Mohon maaf saya tidak rekam, tapi saya mau ngangkat sebuah judul atau tema yang mau saya sampaikan adalah dari vonis dokter menjadi fobia. Ini bagaimana sih, gitu ya? Kita coba bahas dulu satu. Pertama, fobia. Fobia itu apa sih? Ya, fobia itu adalah sebuah kekhawatiran yang berlebih sehingga menjadikan efek terhadap dirinya menjadi ketakutan atau menjadi sesuatu yang membuat diri kita menjadi mungkin overprotective, ya, dan sebagainya. Nah, pada pandangan orang lain, ya, melihat kejadian seperti itu dia terlalu berlebihan. Nah, tapi bagi dirinya yang menganggap ini sesuatu yang memang saya nggak tahu kenapa saya menjadi ketakutan yang terlalu berlebih, gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah masalah ketakutan jijik terhadap kucing. Oke. Terima kasih yang sudah nonton, ada 3 orang, ya. Oke, silahkan komen, ya. Jadi barusan hari ini, ya, saya baru melakukan sesi terapi terhadap klien, ya. Ya. Sesi terapi tadi lumayan dibilang cukup ribet, ya sebenarnya enggak, ya, sebentar. Oke. Tapi dianggap enggak juga ribet, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Tadi ada kedatangan suami istri, ya, datang ke rumah, tapi memang sudah janjian, ya. Untuk janjian di terapi memang harus ada janjian dulu supaya pertama saya mengalokasikan waktu berada di rumah, ya. Karena saya itu tipe orang yang yang sok sibuk, ya. Kelihatannya sok sibuk, gitu ya, selalu mencari kesibukan, ya. Nah, dokter. Jadi ceritanya begini. Jadi si klien ini, ya, seorang ibu, ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Jadi ada sepasang suami istri, ya, dan juga bawa anak kecilnya, perempuan yang baru lulus TK, tapi yang punya masalah adalah dari seorang ibu atau seorang istri tersebut, ya. Jadi diawali dari suaminya mendapatkan nomor kontak saya, ya, dari teman saya. Karena di Kerawang ini ada seorang yang sepasang ini suami istri datang. Sebelum ke saya itu dia menghubungi temannya. Dari temannya dia mendapatkan nomor temannya, gitu ya. Lalu dia kontak ke temannya. Ketika menghubungi, ternyata temannya tersebut dia sedang berada di luar kota, ya. Nah, temannya itu adalah teman saya. Lalu temannya itu memberikan nomor WhatsApp saya, nomor handphone saya ke si suami ini. Kemudian akhirnya dia menghubungi saya. Oke. Dari obrolan tersebut diceritakanlah bahwa istrinya
saat ini setelah mendapatkan sesuatu yang dia rasakan di luar ekspektasinya, di luar sewajarnya. Jadi punya rasa jijik yang berlebih terhadap kucing. Nah, jadi ceritanya ini berdasarkan sebuah pengalaman mereka ya. Anaknya satu ya, perempuan yang lulus TK, baru lulus TK. Sebelum ini anak yang ini tuh sebenarnya adalah anak yang kedua seharusnya, karena pada saat kelahiran anak pertama mengalami keguguran. Kemudian anak yang ketiga juga terjadi keguguran ya. Anak yang keempat terjadi keguguran. Jadi kalau dihitung itu jumlah kegugurannya itu sudah 4 kali ya. Sudah 4 kali ya. Yang keempat kalinya itu sudah pada usia 8 bulan. Usia sebenarnya sudah tinggal 1 bulan lagi ya. Dan akhirnya si anak ini terlahir tapi dalam kondisi sudah meninggal di dalam rahim si ibu ya. Mendengar cerita seperti ini ya, jangankan seorang ibu ya, seorang bapak lelaki juga kalau ketika mendengar sesuatu itu betul-betul sangat menyedihkan. Jadi itu yang saya rasakan, bahwa ternyata luar biasa ini. Ujian yang dihadapi oleh seorang ibu tersebut betul-betul luar biasa ya. Tapi sebenarnya ujian yang dialami itu selalu pasti ada hikmahnya ya. Ada sebuah hikmah di mana kalau kita menyikapinya sebagai sebuah ujian, artinya kita ini sedang melewati sebuah proses, sebuah derajat yang lebih baik, lebih tinggi ya. Yang lebih baik, lebih tinggi untuk mendapatkan kesuksesan ya. Lulus nggak lewat sebuah ujian yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan pada kita ya. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai musibah, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang-orang yang tidak percaya tentang kasih sayang Tuhan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi setelah 4 kali yang keguguran, ada vonis dokter yang mengatakan bahwa faktor keguguran itu karena faktor virus dari kucing ya. Virus dari kucing. Saya juga pernah dengar bahwa untuk beberapa pasangan muda itu harus dihindari, periksa apakah ada virus atau tidak. Jadi kalau terjadi ada virus itu jangan sampai terjadinya kehamilan dulu, tapi harus dibersihkan dulu, harus diobati dulu ya mengenai virus yang ada di dalam si ibu atau seorang istri. Nah, jadi traumatis yang terjadi pada seorang ibu atau seorang istri tadi, bahwa ini akhirnya membuat overprotective. Jadi setiap suaminya pulang kerja itu harus langsung dicuci. Ini tidak ada kaitan dengan COVID-19, tetapi seperti perlakuannya COVID-19 harus langsung dicuci. Dan jalannya suami dari luar rumah masuk ke dalam rumah itu harus dipel ya. Yang jadi problem, yang mencuci pakaian suami dan ngepel itu bukan seorang istri, bukan istrinya, walaupun istrinya hanya aktivitas di rumah, tapi harus dilakukan oleh seorang suami itu, padahal suaminya baru pulang kerja ya. Sehingga si suami menilai ini terlalu overprotective, ini terlalu berlebihan ya gitu. Ditambah lagi suaminya bercerita ketika suaminya dari masjid, habis dari masjid pun pakaiannya harus ganti, harus langsung dicuci. Dan perjalanan dari depan rumah sampai ke dalam itu juga harus langsung dipel. Jadi sampai segitunya sebuah aturan yang diterapkan oleh istrinya itu ya. Karena istrinya sendiri itu mengkhawatirkan si suami ketika pulang ke rumah itu membawa virus kucing
ya, walaupun suaminya tidak ada interaksi dengan kucing, gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya apa? Itu menjadi sesuatu yang membuat si suami ini merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran bawah sadar si istri, ya. Kemudian saya kejar lagi pertanyaan. Ternyata memang saat ini mereka sedang menjalani pengobatan dengan dokter kandungan, dan lewat sebuah progresnya sudah dinyatakan sudah negatif, artinya sudah sembuh, ya. Tapi pengobatannya tertunda karena si dokter yang biasa jadi tempat mereka konsultasi itu pindah keluar kota, dan dia tidak nyaman ketemu dokter yang baru. Nah, ya. Nah ini muncul sehingga merasa pengobatannya belum tuntas, sehingga aturan-aturan protokol di rumahnya dibikin ketat oleh seorang istri. Yang tadi saya awal cerita bahwa dia keguguran yang keempat ini, ya, keguguran yang keempat kali itu pada usia 8 bulan. Di tes darahnya didapatkan bahwa ada virus dari kucing. Nah, dari dokter itu dikatakan bahwa virus ini dari mana? Itu dari kotoran kucing. Saya sempat berpikir gimana kotoran kucing itu bisa sampai gitu kan? Dari makanan, nggak mungkin kan makan kotoran kucing. Mohon maaf. Tapi ternyata ini dari karena si istri ini suka bersih-bersih, cabut rumput gitu ya. Nah mungkin cuci tangannya kurang bersih, dari situlah kotoran kucing ada, mungkin ada virusnya ikut termakan. Oke. Nah disinilah pentingnya bagaimana membuat pola hidup yang bersih, ya, supaya apa? Supaya juga kita selalu bersih. Oke. Jadi sebenarnya runtutnya proses terapi, proses berobatnya ke dokter kandungan itu sudah tuntas, karena dengan hasil labnya itu dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi virus yang ada di dalam tubuh si istri ini, ya. Tapi itu tidak menjadikan si istrinya ini menjadi lebih nyaman. Akhirnya protokol di rumahnya diatur sedemikian rupa, termasuk suaminya dari luar, habis dari mana, pokoknya di rumah pakainya harus segera cuci, harus dipel, semuanya super ketat. Bahkan ini melebihi ketatnya masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, jadi itu, ya. Kemudian ternyata saya gali lagi dari pertanyaan yang saya lontarkan, ternyata jijik dan kesalnya bukan hanya dengan kucing, tapi dengan orang-orang sekitar yang suka memberi makan kucing. Bahkan saya tanya, pakai skala 0 sampai 10, kalau 10 itu kesal, sebel dengan orang yang memberi makan kucing, dan 0 itu hilang, jawabannya adalah di angka 10. Angka tertinggi yang saya tadi sampaikan, ya. Wah, ini berat banget nih, ya. Kalau ukurannya perasaan si klien, pasti ini berat sekali. Lalu saya tanya, bagaimana cara supaya tingkat kesebelannya terhadap orang yang memberi makan kucing itu bisa hilang? Saya mungkin marah, atau mungkin marah. Saya bilang marahnya harus bagaimana? Ternyata dia bilang kekesalan itu bisa terlontar kalau dia marah sampai harus mukul orang tersebut. Aduh, repot juga ya menyelesaikan orang yang marah sampai askal harus dengan pukul. Padahal dia seorang perempuan, ya. Yang dipukul entah mungkin bisa perempuan, bisa laki-laki, ya. Oke. Ini suatu yang bagaimana ini, ya, menjadi harus di skrip apa, terapi apa yang harus saya lakukan, ya. Lalu saya tanya lagi masalah kucing, ya. Bagaimana sebel jijiknya dengan kucing dari angka 0 sampai 10, ya. Dia katakan
dia sangat jijik dengan kucing itu sampai di angka 10. Berat juga. Lalu saya sampaikan bahwa tentang pengetahuan bahwa kucing adalah hewan piaraan yang menyenangkan, ya, walaupun sebenarnya hewannya liar tapi menyenangkan, dan konon katanya merupakan hewan kesayangan Nabi Rasulullah gitu ya. Dan orang-orang yang memberikan kasih sayang terhadap kucing itu akan dimudahkan rezekinya. Tapi si wanita ini mengatakan, saya tidak percaya, Pak. Oh ya sudah, ya, saya tidak akan berdebat dengan persoalan percaya atau tidak. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tujuannya adalah trust. Bagaimana sebenarnya saya sedang membangun yang disebut dengan sugesti. Oke, jadi sugesti itu tidak harus kondisinya trans lalu sugesti. Jadi sugesti itu bisa juga kita lakukan sugesti dulu, baru trans kemudian. Di trans lah akan terjadi sebuah eksekusi. Nah, gimana ini? Kok begitu sih? Ya, mungkin teman-teman praktisi hipnoterapi ada yang pro, ada yang kontra. No problem, nggak ada masalah bagi saya. Ya, karena saya sudah bukan sekedar persoalan bicara secara konsep, secara teori, tapi ini sudah real dipraktekkan. Ya, saya bersama teman-teman di Rumah Hipnotis Indonesia, ya, dengan sebuah metode radikal mesmerism. Dari metode ini, ya, saya punya sebuah keyakinan dan pengalaman bahwa ini menjadi lebih powerful karena saya yakini bahwa problem jijik dengan kucing itu bukan sebuah akar masalah. Saya masih menduga bahwa ada akar-akar sebelumnya. Ya kan? Kenapa saya bisa mengasumsi seperti itu? Karena di dalam sebuah tadi wawancara di awal dikatakan bahwa muncul rasa jijik itu setelah dia tahu bahwa dalam dirinya itu ada virus kucing. Ya? Bukan jijik dulu di awal. Jadi persepsi atau pengetahuan yang didapatkan tentang virus kucing itulah yang akhirnya membangun sebuah kesimpulan bagi dia bahwa kucing itu menjijikkan. Menjijikkan. Ya, sebentar. Saya harus ngopi dulu. Kan ini kan edisi ngopi, ngomong sendiri tukang hipnotis hipnoterapi. Cerita saya lanjutkan, ya. Oke. Kemudian saya ceritakan bahwa sebuah efek kalau dia memproteksi, ya, atau overprotective yang tadi saya sampaikan itu lambat laun akan berdampak terhadap orang lain, ya, yang paling dekat pada anaknya. Saya tanya, berapa usia anaknya? Ya, anak satu-satu itu, seorang perempuan, usianya 6 tahun, baru saja menyelesaikan lulus TK-nya. Saya sampaikan, Bu, Pak, kalau ini terus menerus ibu melakukan overprotective di rumah, ini secara tidak sadar akan menanamkan sugesti secara tidak langsung terhadap si anak. Ya. Di dalam pikiran bawah sadar anak akan tercermin. Apalagi ketika si istri ini, ketika dia juga suka meluapkan emosinya terhadap suaminya itu dengan cara menyakiti suaminya secara fisik. Dan cara apa? Dalam mencubit dia sekuat tenaga sampai akhirnya kesakitan suaminya, maka rasa kesal dengan suami itu menjadi tuntas. Ya. Aneh ya? Melampiaskan sebuah kekesalan suami dengan menyakiti secara fisik suaminya. Ya. Dan suaminya menikmati secara ikhlas mungkin atau terpaksa, saya juga kurang tahu. Yang jelas kalau pertama mungkin ikhlas, tapi lama-lama bisa jadi menjadi sebuah keterpaksaan, ya. Dan yang jadi khawatir terjadi sebuah pertentangan batin di suami yang tidak terima, dan repotnya rumah tangga kan bisa berantakan, ya. Oke, jadi maksudnya bagaimana? Saya sampaikan, Bu, kalau ibu masih terus seperti itu, ya, ibu sama saja memberikan sebuah contoh dan menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kepada anak. Ya.
Bagi ibu mungkin nyaman, tapi bagi anak, ibu sedang menciptakan sebuah karakter yang membuat menakutkan masa depan anak. Ya. Saya membuka mindset seperti itu, ya. Kenapa? Karena lama saya menggeluti dunia hypno for edu, ya, hypno for education, hypno parenting. Bagaimana membuat sebuah pola terhadap anak, bagaimana membuat sebuah menjadikan anak juara, gitu ya. Jadi bukan sekedar saya pahami, bukan saya ekspor, tapi juga saya praktekkan. Oke, cerita berlanjut, ya. Apa yang saya bangun ini merupakan sebenarnya sebuah teknik Ericksonian, ya. Jadi sebuah dongeng, sebuah cerita yang secara tidak langsung saya sudah melakukan sugesti, ya, tanpa harus terjadi trends, gitu. Karena kita eksekusi trendsnya belum, ya. Oke, Kang Cepot, terima kasih yang sedang online. Siapa lagi nih? Ya, komen ya. Jadi setelah diberikan sebuah pemahaman, ya, pemahaman sebenarnya sugesti terselubung, ya, ya. Untuk membangun sugesti terselubung ini butuh sebuah keahlian, butuh sebuah kesabaran. Mengawali dari kalimat mana, dari kata apa, membangun kata per kata, begitu ya. Itu harus didesain berdasarkan sebuah pengalaman yang kita miliki, juga diklopkan dengan pengalaman si klien. Jangan sampai pengalaman kita itu melebihi wawasan dari si klien, akhirnya nggak ketemu, ya. Itu syarat mutlak. Oke. Selanjutnya adalah persoalan tadi saya sampaikan, ya. Dia mau paham mau tidak, tapi seiring dengan waktu komunikasi kita, diskusi kita, atau apa, ya. Kalau dalam hipnosis modern itu namanya pre-induction, ya, atau pre-induksi. Tapi di dalam konsep Radical Mesmerism interview ini adalah sebenarnya kita sedang membangun sugesti-sugesti, melontarkan sebuah pertanyaan itu yang kita lontarkan, dan itu akan dijawab sendiri oleh dia. Itu sudah sugesti, ya, keren kan? Nah, ya. Lalu masuklah kepada sesi di mana kita akan melakukan eksekusi, ya, melakukan eksekusi, di mana yang dibutuhkan adalah kondisi trance, ya. Ketika si klien ini bisa masuk ke dalam posisi trance, ya, trance yang dimana bahwa disitulah kondisi problem berada dan problem bisa diminimize, ya, dinetralisir, ya. Bagaimana cara bisa ternetralisirnya? Karena tadi sugesti yang sudah dibangun sendiri lewat sebuah interview, pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Nah, eksekusi dilakukan. Ketika eksekusi dilakukan, ya, setelah prosedur saya sampaikan, terjadi ada resistansi, ya, pasti, ya. Bagi seorang wanita itu tidak mudah untuk bisa menerima proses terapi. Karena pada saat di awal, ketika saya tanya, ini keinginan siapa? Ini keinginan suaminya, bukan keinginan dari istrinya, ya. Nah, ini yang harus kita eksplor supaya proses eksekusi terapinya bisa menjadi powerful dan efektif, ya. Tapi hari ini saya coba tanya, ibu tahu tentang dunia hipnoterapi? Ibu tahu hipnosis? Ya. Ibu siap diterapi, gitu ya, supaya tidak terjadi proteksi, ya. Nah, secara terserah surat disampaikan bahwa iya, dia siap untuk diterapi. Kita lanjut ke eksekusi, ya. Sudah jelas eksekusinya, sebentar. Ngopi dulu. Ya. Kita lanjut. Sekarang eksekusinya. Ya.
eksekusinya, ya biasa dieksekusi tumbang. Ciri khas dari Radikal Surasa mungkin teman-teman sudah tahu ya, tumbang. Ini bisa ada sekian detik, ada sekian menit ya. Ternyata memang butuh strategi bagaimana untuk jatuhkannya. Karena terkesan saya mau hampir putus asa ya. Tapi ini ada trik bagaimana dia terjatuh ya, tanpa saya harus menyentuh. Baik, eksekusi yang saya lakukan saya tidak menyentuh, apalagi itu bukan muhrimnya. Ya. Nah ini di dalam sebuah proses hipnoterapi, ketika ada sebuah pasangan suami istri, sebisa mungkin seorang hipnoterapi ini, ya, seorang hipnoterapis ini menghindari kontak langsung secara fisik. Ya. Karena ini ada etika yang tidak tertulis. Ya. Pertama untuk menghindari kecemburuan dari pasangannya, dari suaminya. Ya. Bukan persoalan saya lebih ganteng enggak. Oke, ceritanya jadinya udah tumbang. Ya. Ketika tumbang begini, ini kan harus dicek apakah sudah masuk ke dalam posisi trance. Ya, ada teknik untuk ngecek. Ternyata di trance-nya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai apa yang saya harapkan. Ya, saya telah cek, ini di trance-nya nggak posisi paling dalam, hanya pada posisi yang trance tapi tidak dalam. Setelah itu dengan cara melihat fenomena yang nampak, gitu ya. Nah, ya selanjutnya saya harus melakukan sebuah strategi bahwa saya harus mengcombine antara sebenarnya di dalam Radikal Surasa itu ciri khasnya adalah tidak ada lagi sugesti tambahan ketika setelah eksekusi. Ya. Tapi akhirnya saya harus lakukan sugesti yang saya berikan berdasarkan interview yang sudah saya bangun di awal, yang sudah terbangun, gitu ya. Kata per kata, kalimat per kalimat, hampir beberapa menit saya berbicara, runtut, ya. Jadi saya bangun sampai empowerment, jadi bagaimana memotivasinya, jadi menyampaikan sebuah kesadaran. Karena dalam pikiran bawah sadar kalau kita ngasih sugesti, ya, dengan frekuensi suara kita yang begitu bisa diterima oleh gelombang theta, maka akan terjadi efek yang luar biasa, maka akan terjadi lebih powerful, ya. Lambat laun saya amati si istri tersebut keluar air matanya, ya. Air matanya meleleh dan saya minta langsung kasih kode ke suaminya, suruh dielap pakai tisu. Jadi bukan saya yang membersihkan, enggak. Ini ada etika, jangan sampai karena mentang-mentang kita terapis lalu kita membersihkan, enggak, suaminya. Nah, saya terus memberikan sugesti, ya, memberi sugesti, memberikan sebuah pemahaman, ya, menyadarkan bahwa dibandingkan kita harus berkutat dengan sebuah problem, itu tidak akan menjadi lebih baik. Ya, lebih baik kita berkutat dengan sebuah solusi, dengan informasi tambahan positif yang kita harus dapatkan untuk mengimbangi persentasi dalam pikiran bawah sadar kita menjadi lebih besar. Kalau ini tidak pernah kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, maka informasi awal, ya, mengenai bahwa virus kucing ini menjadi sebuah sumber terjadinya keguguran, ini tidak akan menjadi lebih baik melangkahnya seorang istri ini. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi saya ingin tegaskan bahwa semua yang sudah masuk dalam pikiran bawah sadar itu tidak pernah bisa dihapus. Teman-teman praktisi hipnoterapi boleh protes sama saya, Pak, saya bisa kok menghapus pikiran bawah sadar. Silakan argumennya. Ya. Yang ada adalah kita menambahkan informasi baru yang positif, lebih besar, lebih banyak, sehingga ekses yang dihadirkan oleh ekspresi tubuhnya itu menjadi lebih fresh, menjadi lebih berdamai, menjadi lebih mau menerima kenyataan. Karena apa? Karena ada informasi baru yang melebihi kapasitas dibandingkan dengan informasi lama. Sampai kapanpun sebuah informasi yang sudah kita terima itu tidak akan bisa hilang, masih tetap ada, ya.
Nah itu teman-teman, ngopi kita hari ini, bahwa sampai segitunya sebuah vonis dokter itu mengakibatkan sebuah dampak atau efek fobia. Karena apa? Karena pernyataan dokter itu juga mampu mensugesti pikiran bawah sadarnya, bahwa seolah-olah saya harus begini, atau seolah masa depan saya habis. Nah ini sangat tergantung si kliennya. Kalau kliennya hanya dapat informasi satu sisi, maka menjadi pribadi yang lebih baik ke depan itu menjadi lebih terhambat. Nah tugas kita orang-orang terdekat adalah memberikan masukan informasi-informasi baru, bukan memperdebatkan argumen dari dokter, bukan. Ya, saya tidak pernah mengajarkan bahwa ada argumen, ada informasi dari dokter itu salah, tidak. Itu betul, ya. Tapi saya, bagaimana saya bisa mengimbangi? Saya berikan informasi-informasi baru sehingga informasi yang saya tanamkan nanti bahasanya menjadi lebih besar. Kalau gitu efeknya gimana? Efeknya tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan dia untuk memasuki kehidupan baru itu menjadi lebih percaya diri, lebih mantap untuk melangkah. Oke? Jadi paham ya teman-teman, bagi yang mungkin baru bergelut dalam dunia hipnoterapi, mohon maaf, atau yang sudah lama pun mohon maaf kalau mungkin secara konsep, secara argumen berbeda pikiran dengan saya, tapi saya punya prinsip keyakinan. Kenapa saya bicara sebuah informasi masa lalu tidak bisa hilang? Saya punya dasar hukum yang lebih kuat, ya, bukan anggaran dasar, bukan undang-undang, bukan peraturan, bukan, tapi ayat suci, kitab suci. Ya, saya menemukan ada beberapa ayat suci dalam kitab suci itu jelas mengatakan. Dan mungkin kalau saya mau eksplor lagi, atau teman-teman mau eksplor, itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat suci, ya, terutama dalam kitab Al-Quran itu, bahwa segala informasi yang ya seperti itu. Ya, nanti kita diskusi hal itu lebih panjang lagi. Ya, jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang super di dalam menyelesaikan sebuah persoalan di klien. Ya, dan bahwa konsep bahwa dokter yang baik adalah tubuh sendiri itu juga bukan konsep yang kata seorang ahli, bukan. Ya, itu berdasarkan kitab suci ada. Kok ada? Nah, jadi kalau kita mau eksplor dalam kitab suci itu ada semua ilmu terapis, ilmu apa sumbernya di situ ada. Oke? Oke, itu sementara untuk ngopi hari ini, ya, obrolan kita hari ini. Nggak tahu ini udah berapa menit, ya, yang jelas bahwa kesimpulannya bahwa apa yang tadi sudah saya lakukan butuh waktu yang lumayan panjang, ya, untuk bisa membangun bagaimana si klien ini punya trust, punya kepercayaan dengan seorang terapis. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya hasil eksekusinya juga lebih powerful. Ya, tentu saya lakukan edukasi di awal. Bapak Ibu datang ke saya sudah tepat atau tidaknya, ya, saya tunjukkan lisensi saya tunjukkan sertifikasi saya tunjukkan status profesional hipnoterapis saya. Ya, saya tunjukkan bahwa kedatangan ibu itu juga tidak serta-merta hipnoterapis satu-satunya. Dan saya juga tidak pernah bilang bahwa dengan sekali terapis akan sembuh. Ya, mungkin ada beberapa orang satu terapi sembuh, ya, karena rasa trustnya, rasa keyakinan, rasa percaya yang lebih kuat, lebih tinggi. Oke, itu saja. Saya Sudarma, ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, ya. Sampai ketemu dengan ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis hipnoterapi, ya. Sampai ketemu di video mendatang. Komen silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.